Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Agung di abad ke-16. Beberapa cerita dan peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam ternyata benar adanya. Di sini adalah Kota Gede. Kota Gede di mana di abad 16 merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota Kerajaan Mataram Islam. Ya, 1586 Danang Sutawijaya yang bergelar Kanjeng Panembahan Senopati Kerajaan Mataram Islam. Ketika Kerajaan Mataram berdiri, ini untuk pusat pemerintahan berada di Kota Gede. Ada bagian-bagian penting yang disebut Catur Gotro Tunggal, yaitu 4 bagian dalam satu kesatuan. Tertua di Jogja. Itu sudah ada sejak Kerajaan Mataram berdiri. Pertama. Kemudian yang kedua, di selatan Pasar Kota Gede dibuat sebuah alun-alun. Alun-alun dibuat untuk pusat aktivitas di Kerajaan Mataram. Seperti contohnya, Pak? Ya, untuk kegiatan-kegiatan latihan perang dan kegiatan masyarakat dan lain-lainnya. Kemudian yang di sebelah selatan alun-alun, yang ketiga, itu dibangun sebuah keraton. Ya, keraton dibuat itu untuk pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan di Kerajaan Mataram. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu ada di sebelah barat alun-alun. Di sebelah barat alun-alun dibuat masjid. Ya, namanya Masjid Gede Mataram kalau sekarang. Masjid itu sampai sekarang masih ada. Yang ini, yang Masjid Gede Mataram itu sudah ada sejak Kerajaan Mataram berdiri di abad 16. Yaitu masjid yang tertua di Yogyakarta. Jadi tadi ketika Kota Gede menjadi pusat pemerintahan, itu bagian-bagian itu adalah bagian-bagian pokok di Kerajaan Mataram. Dan konsep itu juga ditiru oleh pecahan dari Kerajaan Mataram. Misalkan di Keraton Jogja itu konsep itu dipakai. Itu ada pasar, alun-alun, keraton dan masjid. Hampir sama kan? Iya. Nah, itu meniru di Kerajaan Mataram. Kembali ke Kota Gede lagi. Jadi Kota Gede itu adalah kota tua, pusat pemerintahan atau ibu kota Kerajaan Mataram Islam di abad 16. Karena dulu di Kota Gede ini adalah pusat pemerintahan, maka masih banyak kita temui peninggalan sisa-sisa kejayaan masa lalu. Nah, misalkan di area ini adalah area Masjid Gede dan Makam. Di sini ada Masjid Gede yang depan tadi. Masih banyak dikunjungi ya, Pak? Ya, masih banyak dikunjungi. Masjid Gede Mataram itu masjid yang tertua di Jogja. Kemudian di sebelah selatan masjid, ya di sini,
Ini ada makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Di makam ini dimakamkan para pendiri kerajaan Mataram Islam. Di antaranya Ki Ageng Pemanahan, beliau adalah ayah dari Panembahan Senopati. Kemudian Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam yang pertama. Kemudian Sinuwun Prabu Anyakrawati, Raja Mataram Islam yang kedua, beserta keluarga besarnya. Ada juga Raja Keraton Jogja yang dimakamkan di sini, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Kemudian tadi ini makam, kemudian di selatan makam di sebelah itu ada kolam pemandian, namanya Sendang Selirang. Sendang Selirang itu dulu dibuat untuk kebutuhan sehari-hari Ki Ageng Pemanahan dan keluarga. Jadi makam itu dulunya adalah rumah tinggal. Rumah tinggal Ki Ageng Pemanahan dan keluarga. Ketika beliau tinggal di makam itu ya untuk mandi, minum, dan lain-lain, itu di sendang itu, membuat sendang itu. Untuk yang peninggalan lainnya, ya karena dulu di sini pusat pemerintahan, banyak terdapat peninggalan yang lain. Misalkan untuk kerajinan. Termasuk kerajinan perak, emas, tembaga, dan lain-lainnya. Itu banyak terdapat di Kota Gede waktu itu. Dulu para perajin perak itu membuat sebuah perhiasan atau membuat sebuah barang itu untuk persembahan kepada kerajaan zaman dulunya seperti itu. Atau bisa juga dari kerajaan menugaskan abdi dalam itu untuk membuat sebuah karya dari perak. Kemudian untuk kuliner itu yang kuliner tua sejak Kerajaan Mataram itu sampai sekarang juga bisa kita temui. Nah, contohnya seperti tadi itu roti kembang waru itu. Ya, roti kembang waru itu sudah ada sejak di Kerajaan Mataram. Roti kembang waru, kemudian ada kipo, legomoro, dan lain-lainnya. Itu sampai sekarang masih bisa kita temui. Ya, itu masih dilestarikan oleh warga sekitar. Ya, jadi secara luas Kota Gede ini ibu kota Kerajaan Mataram yang sampai sekarang sisa-sisa peninggalannya, baik sisa peninggalan tembok-tembok tua ataupun peninggalan yang lain itu masih bisa kita temui di sini. Kue kembang waru, salah satu makanan tradisional Kerajaan Mataram yang dilestarikan hingga kini. Mengapa awalnya kok dinamakan roti kembang waru? Nah, suatu kebetulan bahwa Kota Gede itu dulu terkenal bekas Keraton Mataram. Ya, Mataram itu juga ada maknanya. Mungkin orang-orang yang data-data belum tahu maknanya. Arti daripada Mataram itu jelas Mataram, masyarakat takwa dan ramah. Nah, kebetulan pada waktu dulu Keraton Mataram itu berdekatan dengan pasar Kota Gede yang sekarang dinamakan Pasar Legi atau Pasar Gede. Dan pasar itu kalau tempo dulu belum ada peneduh, belum ada kios, masih banyak tumbuhan-tumbuhan seperti ya pohon talok, pohon beringin, pohon gayam, dan pohon waru. Pohon waru pohon yang istimewa, pohonnya lekas besar tapi tidak bisa untuk bangunan rumah, cuma untuk alat-alat tertentu, untuk bakiak, deklek, dan untuk topeng. Nah, kesenian ya, istimewanya lagi sepanjang sejarah pohon waru itu belum pernah berbuah, cuma berbunga saja, kembang waru. Mungkin salah satu kerabat Keraton Mataram membuat atau menelitikan bentuk kue kembang waru seperti kembang waru sesungguhnya. Mungkin dianggap paling mudah. Kok ora kembang mati, kok ora kembang nongong, kok ora kembang mawar. Mungkin dikira yang paling mudah adalah kembang waru. Maka sampai sekarang dinamakan roti kembang waru. Nah, roti kembang waru itu menjadi andalan makanan khas Kota Gede yang tidak dipunyai oleh tempat-tempat lain ya sampai sekarang. Nah, tapi bahan bakunya itu ya mudah aja seperti bolu toh. Telur ayam, kemudian terigu, kemudian gula pasir ditambah bumbu-bumbu penyedap.
Tapi pada waktu dulu sebelum ada gandum masuk ke Indonesia, bahan bakunya masih menggunakan tepung ketan. Tepung ketan. Karena gandum itu adalah produksi dari luar negeri. Dan telurnya pada waktu dulu ayam kampung, sekarang pakai ayam boiler. Sekarang tali ayam kampung 10 kilo saja ndadak itu menunggui pitiknya kalau akan bertelur. Berarti memang kalau bicara tentang roti kembang waru itu sangat melekat banget betul, identitasnya dengan betul. Kota Gede dan juga dengan Kerajaan Mataram gitu Iya, ya Pak ya? iya. Apakah memang ini di Kerajaan Mataram itu roti kembang waru ini sering dijadikan snack khas kerajaan para atau kerabat-kerabat kerajaan gitu? Pada waktu dulu sekarang. Pada waktu dulu. Wah, memang itu sebagai andalan. Oh, super. Bila mana ada kerabat keraton, menurut keraton ada hajatan, mesti pakai roti kembang waru. Kenapa harus kok roti kembang waru kira-kira? Karena kembang waru istimewa tidak dipunya oleh tempat lain. Oh. Kembali lagi kue kembang waru. Roti itu kan juga singkatan. Apa itu Pak? ROTI. Ya. R-nya ya, ROTI rasa orisinil tetap istimewa. Oh. Ya, Rasa orisinil tetap istimewa. istimewa. Kemudian roti garis miring kue KUE. Heeh. Kualitas unggulan enak. Oh, kualitas unggulan enak. Iya toh? Iya. Sementara tadi ya masyarakat ramah dan takwa. Kemudian kembang waru itu juga ada perpanjangan kembang waru. Apa itu Pak? Kembalilah bangsaku wajibnya rukun. Oh, kembalilah. Karena senjata yang paling ampuh adalah persatuan, kerukunan. Maka dalam Pancasila itu persatuan Indonesia dimasukkan toh. Persatuan yang paling ampuh. Wah. Berarti memang roti kembang waru ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai leluhur. Betul, nilai-nilai iya. bangsa ya Pak. Kalau di apa namanya dilihat dari berbagai sisi. Gitu Filosofinya ya. memang tinggi sekali. Kembang waru kembali bangsaku wajibnya rukun. Ya sama-sama buat kembang waru asal tahu resepnya ada kemauan, ada modal bisa. Tapi disuruh menceritakan awal mulanya, maknanya bagaimana mungkin tidak tahu. Kalau tahu mesti cuma jiplak saya saja. Berarti juga kita dapat dipastikan bahwasanya kue kembang Waru, waru ya. Punya Bapak ini yang original ya. Nah, Pak, betul. ya? Rasa orisinil tetap istimewa toh. Nah, itu roti, kue kualitas unggulan enak. Pada waktu dulu kan mungkin dianggap paling enak. Sekarang kan persaingan tidak sehat itu banyak sekali. Sekarang banyak itu produksi waru yang macam-macam bentuknya, rupanya bagus-bagus. Tapi kan itu kan rasanya macam-macam. Ya. Kan rasa sekarang tidak orisinil seperti kembang waru. Berarti Bedanya. dapat kita bilang juga ya Pak, dapat dikatakan Iya, gitu. iya. Dan kenapa Bapak masih tetap ingin Pak untuk mempertahankan roti kembang waru ini gitu? Tidak cuma kemungkinan, saya sudah bilang dari awal toh. Banyak. Saya itu selalu atau senang sekali mempertahankan, melestarikan budaya bangsa. Termasuk seni ya tradisi seperti ketoprak, dagelan, gamelan, mocopat, tarian dan sebagainya. Itu kalau kesenian ya. Kalau makanan ya roti kembang waru. Sudah jelas itu peninggalannya, ada sejarahnya. Kalau roti sekarang kan tidak ada. Semua itu kan pikiran manusia, bisanya mereka bisa mencukupi hariannya, kehidupannya, ya itu menciptakan suatu bentuk baru. Wah. Ya, Pak, ya? Ini bukan makanan camilan anak, ini termasuk untuk hajatan. Maka dari itu kalau ada orang pesan mesti di atas 50. Itu untuk hajatan, untuk oleh-oleh manten, Ya. untuk jamuan resepsi, perkumpulan-perkumpulan. Ya itu biasanya. Kalau makanan kecil kan cuma untuk anak-anak sekolah. Itu biasanya gitu. Kemudian mungkin banyak sekali pengrajin roti kembang waru, tapi tidak tahu resepnya. Bagaimana caranya bertahan, menarik, laku, dan itu pokok penting, 4 pokok penting yang harus kita pegang. Apa aja tadi Pak? Pertama, kualitas terjaga, terjamin. Kedua, harga terjangkau. Kita terjangkau. Ya, kalau terlalu mahal kasihan yang beli, kalau terlalu murah kasihan yang bikin. Ya. Ya. Kemudian pelayanan yang baik, pembeli adalah raja. Ditambah satu lagi adalah tepat waktu. Kalau pesanannya jam 1 siap, jam 1 diambil.
ditambah satu lagi, jangan sekali-kali mengecewakan konsumen. Mungkin tidak tahu resepnya orang-orang yang begini. Kalau mereka tahu ya cuma jiplak saya saja. Dan saya walaupun tua itu sering saya diminta untuk menjadi narasumber pembuatan roti kembang waru. Dan Bapak juga tetap mau ya untuk membagikan? Ya enggak apa-apa, Nggak apa-apa ya, Pak? pokoknya saya melestarikan dan mengembangkan peninggalan itu daripada leluhur mengenai kue kembang waru dan seni tradisi. Kalau dari kue kembang waru ini sendiri bisa tahan berapa hari Kak setelah? Ya 5 hari 7 hari, tapi kalau saya ditanyai ya cukup 5 hari saja. 5 hari. Kalau hari besar, bodoh, hari raya itu dari awal sampai akhir harinya masih enak. Musuhnya cuma semut. Sasar susur ngono kudu. Sasar susur, ora teman sasar susur. Nek susur iki kan bagus sing kuwi pusing. Ini prosesnya gimana Pak? Proses pembuatannya? Nah, Kalau di sini? pembuatannya ini kami cerita resepnya ya. Telur ayam itu 1 kilo. Kemudian gula pasir setengah kilo. Ya. Gula kita beri telurnya, kita pecah jadi satu, nanti baru dikocok. Setelah mengembang menjadi buih, Ya. baru kita aduk dengan gandum yang bisa kita aduk. Dicampur ya Pak? Ya. Nah, nanti cita rasa apa yang dibutuhkan. Kalau cita stroberi, ya beri stroberi. Berarti memang bisa ditambahin varian rasanya ya Pak ya? Bisa saja. Sekarang kan macam-macam rasa cita rasa. Tapi saya belum pernah mempraktikkan. Belum pernah. Oh, Nih, karena yang cuma ini, original lah ini ya? saja sudah laku kok. Dan setelah memang rasanya original, untuk proses pembuatannya juga di sini masih original juga nggak Pak? Nah, harusnya cuma sekarang kocoknya udah pakai mesin. Mixer. Kalau dulu pakai tangan motornya ada. Pakai spiral kawat baja itu kan ini nanti kita mengembang baru kita campur dengan gandum. Nah, sebelum ada gandum, kita menggunakan tepung ketan dulu. Dulu ya Pak ya? Kan gandum itu produksi dari luar negeri. Iya, iya. Sampai sekarang untuk memasaknya, sing sampai matang itu saya menggunakan arang cara membakarnya. Arang. Namanya open atau pan. Pan itu kan ya tembung Jawa itu pan. Itu di bawah itu ada bara, Ya. di atas juga ada bara. Oh, Itu kami letakkan di tengah-tengah, jadi biar apa itu Pak? Biar panasnya merata gitu? merata. Di atas ya mateng, di bawah juga mateng. Maka kami himpit bawah dan atas itu bara semuanya. Sekarang masih mempertahankan itu? Masih itu, wah, masih. Sedangkan itu buatan sendiri produknya. Alat cuma kan kami rekayasa buat sendiri. Sampai rupanya enggak karuan, rokok enggak ada seperti itu. Kerajinan perak tumbuh seiring dengan tumbuhnya pusat kerajaan Mataram Islam. Kerajinan perak tumbuh pesat dengan adanya permintaan peralatan rumah tangga dari perak, emas, tembaga, dan kuningan kualitas tinggi ketika Belanda masuk ke Indonesia melalui VOC. Jadi menurut apa yang saya pelajari, sejarah perak Kota Gede ini diceritakan sejak zaman Senopati. Tetapi jika kita bicara soal data, itu perak yang dibikin zaman Senopati tidak ada. Jadi maksudnya belum diketemukan. Jadi, belum saya lihat mungkin ya, bukan belum ditemukan. Kalau yang sejauh yang saya lihat, paling lama itu perak bikinan Kota Gede itu yang dibikin pada zaman HB ke-8, mungkin abad 18 ya. Jadi itu yang saya tahu. Terus kalau perkembangannya, kalau dari sisi perkembangan, karena saat itu untuk kebutuhan keraton tidak begitu besar, tapi Kota Gede menjadi besar dan mengalami masa keemasan itu pada zaman tahun 1930-an. Saat itulah Marie Agnes van Gesseler, yaitu istri gubernur Belanda yang ada di Jogja itu, ketika di Eropa itu berkembang politik etis,
di mana Belanda tidak boleh hanya menjajah, tapi harus mengembangkan sosial ekonomi di negara koloninya. Dan Marie Agnes van Gesseler ini melihat di Kota Gede ada usaha kerajinan perak. Terus kemudian kerajinan perak itu hanya sebatas untuk kebutuhan keraton. Nah, Marie Agnes ini sebagai orang Belanda yang punya budaya untuk makan minum dengan perak, itu dia punya ide jenius, yaitu dia memberi pesanan ke orang Kota Gede kebutuhan makan minum model Eropa, tapi dikasih hiasan Jawa. Hiasan Jawa itu bisa diambilkan dari ornamen Masjid Mantingan, ada ornamen Candi Prambanan, dan ornamen ukiran kayu yang diterapkan pada perak. Nah, sejak saat itulah Kota Gede mengalami masa keemasan, ya. Jadi perak berkembang pesat sekali, dan menurut cerita zaman penjajahan itu kehidupan sosial ekonominya sama, cuman yang berkuasa orang Belanda. Justru malah kalau bagi orang-orang perak ada yang mengatakan zaman Belanda itu lebih enak daripada zaman kemerdekaan. Jadi harga jual lebih tinggi, dari upah pengrajin juga bisa mendapat gaji yang tinggi. Nah, itu kita bisa sebut periode tahun 30-an sampai tahun 42 itu masa keemasan perak Kota Gede. Terus kemudian masuk zaman Jepang, itu semuanya hancur, ya. Apapun juga itu di segala lini, di segala tempat. Ketika Jepang masuk itu ekonomi porak-poranda. Kemudian tahun kemerdekaan 45 itu zaman Soekarno, dia mengetahui Kota Gede ada potensi perak Kota Gede ini, pemerintah membantu dengan menyediakan bahan baku. Bahan baku yang harganya itu lebih murah dari harga pasaran. Nah, itu membuat perak Kota Gede ya hidup lagi. Terus kemudian zaman era Soeharto itu juga malah lebih bagus lagi, karena zaman era Soeharto perak Kota Gede itu dipakai sebagai souvenir kenegaraan. Artinya ketika ada tamu negara datang ke Jakarta, hadiahnya perak Kota Gede yang ditambahin logo Garuda Pancasila. Gimana itu, Pak? Ya, kalau sejauh yang saya tahu, kalau orang tua saya cerita, itu orang tua saya cerita bekerja di depan itu namanya di Ndopo, ya, kalau kita orang Kota Gede. Bekerja di Ndopo itu ada checking orang Belanda. Checking Belanda itu artinya kelas kedua, ya, dari tahun 48 mungkin. Jadi tahun 48 itu di bengkel sini sudah ada orang bekerja. Kemudian tahun saya sadar mulai di sini ada pekerjaan, ya malum kita semakin tahu, itu mungkin saya SMA, SMP, SMA itu tahu bahwa di sini udah ada usaha. Terus kemudian saya lulus dari perguruan tinggi, saya melanjutkan tahun 1997 lah saya lulus, ya. 97 saya melanjutkan, maaf 87 keliru, 87 bukan 97. 87 saya mulai meneruskan usaha ini, ya. Cuman kalau bedanya, kalau orang tua saya dulu pasarnya hanya dalam negeri, saya mencoba, saya alhamdulillah bisa masuk pasar ke luar negeri. Ya. Berarti memang ada ekspansi di target pasarnya gitu ya, Pak? Juga market pasarnya beda. Kalau orang tua saya pada bidang miniatur, saya ngambil pada market perhiasan. Karena saya menganggap perhiasan mempunyai pasar yang lebih luas. Dan juga perhiasan itu ketika kita punya 1 kilo, kita bisa bikin banyak perhiasan. Tapi kalau kita bikin patung miniatur, mungkin 1 kilo hanya dapat 5 atau 10 karya. Tapi kalau dengan perhiasan, 1 kilo bisa menghasilkan berapa banyak desain. Ya. Ada yang semacam souvenir atau apa gitu, Pak? Ya, kalau di Kota Gede, produksi perak itu kan bisa dibagi 3. Satu adalah perak untuk hiasan interior, seperti yang kita lihat ini kan untuk hiasan interior.
Yang kedua untuk alat pakai itu seperti sendok, garpu, tea set, coffee set gitu ya artinya. Yang ketiga adalah perhiasan. Nah, dari 3 hal itu saat ini yang sepertinya masih eksis yaitu perhiasan sama hiasan interior. Hiasan interior pun dengan catatan karena bahan baku yang mahal, sekarang hanya dibikin dengan tembaga dan hanya di-plated saja dengan plated emas dan perak. Kegunaannya sekarang, Pak. Saya hanya berharap bahwa pemerintah itu ada perhatian yang lebih serius terhadap dunia industri perak Kota Gede, karena kalau kita lihat sejarahnya, perak Kota Gede itu sudah jauh dari sejak yang saya tahu, sejak tahun 1900, awal 900 sampai sekarang, dan teknik yang ada di Kota Gede pun juga sangat khas sekali, yaitu teknik ukir perak Kota Gede, dan itu di daerah lain mungkin ada, tapi dari sisi kualitas sepertinya teknik ukir Kota Gede ini lebih memiliki nilai plus dibandingkan karya dari daerah lain. Jadi harapan saya bahwa baik pemerintah ada perhatian yang lebih serius untuk mengembangkan perak Kota Gede, karena perak Kota Gede juga sudah masuk dalam warisan budaya Indonesia. Ya, jadi juga harapan kami perak Kota Gede ini bisa tetap eksis dan bisa bahkan kalau perlu bisa berkembang lagi. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat peninggalan sejarah ini, agar anak cucu kita nanti tidak mudah melupakan sejarah.